Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 97. Bu Umayyah dan serta keluarga lainnya bahkan ikut serta dalam acara tersebut. Mereka bahagia karena pada akhirnya Naina bisa berbahagia juga setelah banyaknya penderitaan yang menghampiri dirinya dahulu. Dok, kamu ngundang siapa saja? Tanya Bu Umayyah pada anak perempuannya itu. Enggak banyak Umi, sebab kan dari para santri saja udah banyak, sahut Naina yang masih bersiap itu. Oh, Umi hanya takut hidangannya nanti kurang, kan kasihan para tamu nantinya, ucap Bu Umayyah. Insya Allah enggak Mi, sahut Naina. Nah, sekarang Bu Nyai sudah siap. Celutuk Mua yang sengaja dipanggil khusus oleh Hamis untuk menyiapkan dandanan Naina. Memang dasarnya Naina sudah cantik dari lahir, jadi hanya diberi sentuhan tipis saja aura kecantikan itu semakin terpancar saja dalam diri Naina, apalagi ditambah kehamilan ini. Terima kasih ya Mbak, ucap Naina yang berterima kasih kepada Mua tersebut. Singkatnya para tamu mulai banyak berdatangan memenuhi tempat yang memang sudah Hamis siapkan tersebut. Dengan perut besarnya, Naina berjalan menuju tempatnya itu. Diawali dengan ceramah, doa, dan yang terakhir tentu saja siraman. MC segera meminta untuk keluarga Hamis dan juga Naina untuk bersiap-siap, sebab acara siraman akan segera dimulai. Untuk ayah mertua bisa memulai terlebih dahulu, ucap MC tersebut. Abi dari Hamis tersebut segera beranjak dari duduknya dan mulai berjalan menuju Naina berada. Ia mulai mengambil air dalam gayung yang terbuat dari patok kelapa tersebut. Semoga lahirannya lancar tanpa kendala, anak dan ibu sehat selalu. Doa abinya Hamis yang berakhir mengetuk kepala sang menantu dengan pelan tersebut. Untuk uminya silahkan, ucap MC itu lagi. Semoga anak Umi bahagia selalu dan semoga lahirannya lancar sampai hari yang dinantikan. Doa Bu Umayyah pada putrinya. Setelahnya ia juga melakukan hal yang serupa yang tadi biasanya lakukan tersebut. Siraman tersebut dia giliran dari Abi, Bu Umayyah, Bu Umiyah, Pak Samsul, Usman, istrinya Usman, dan yang terakhir tentu saja Hamis, serta Amar yang menyiram Naina. Semoga Allah selalu melindungi dirimu dek dari segala macam bahaya hingga hari di mana kamu lahiran. Doa Hamis. Semoga di bayi sehat selalu ya Uma. Jangan nakal-nakal ya dek di pelut Uma. Nanti abang sentil kalau nakal-nakal. Celoteh Amar di depan perut besar Naina. Sontak saja apa yang diucapkan oleh anak kecil itu mengundang banyak tawaan semua orang yang mendengar perkataan itu. Sementara di sisi lain, Intan menatap senduk ke arah Naina yang saat ini sedang melakukan sesi siraman. Sementara dirinya hanya bisa mengelus perut buncitnya karena ia sudah tidak kuat dengan pemandangan yang ada di depannya itu. Akhirnya ia lebih memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Tanpa berpamitan ia pergi meninggalkan acara yang masih berlangsung. Ia tidak kuat untuk melihat Naina yang berbahagia itu. Kenapa? Kenapa Allah nggak adil padaku? Aku juga sedang hamil saat ini, namun kau malah memanggil suamiku untuk berpulang selama-lamanya dari sisiku. Keluh Intan yang mulai menangis tersebut. Selama 7 bulan, ia harus berjuang untuk tetap membesarkan anak yang ada di dalam kandungannya itu. Uang hasil peninggalan dari suaminya, ia gunakan untuk usaha dirinya. Sebab tidak banyak yang Fatir tinggalkan untuknya, anaknya dan juga Amar. Sehingga dengan keputusan bersama, Intan membangun toko sembako untuk menghidupi dirinya serta anak nanti ketika lahir. Ia sudah memberikan apa yang sudah menjadi hak Amar tersebut. Sebelumnya, sebenarnya aku dan Ustaz Fatir, kami sudah menikah Sirina, ucap Intan yang menundukkan wajahnya dengan gelisah. Ia takut Naina akan kecewa sebab dirinya sekarang menjadi istri dari mantan suaminya. Tentu saja Naina shock saat mendengar perkataan sang sahabat yang bilang bila ia dan mantan suaminya sudah menikah siri. Kamu pasti sedang mengeprank aku ya Tan? Sahut Naina yang tidak percaya dengan ucapan Intan. Ia beranggapan bila Intan saat ini sedang membual. Aku serius nah, bahkan saat ini aku sedang hamil. Sahut Intan dengan cepat. Dek, seketika Naina menghentikan tawanya dan melihat bila Intan saat ini sedang serius. Tapi bagaimana bisa? Ucap Naina dengan lirih. Ceritanya panjang nah. Maaf aku nggak bermaksud merebut Ustadz dari kamu nah. Ujar Intan yang meremas kedua telapak tangannya. Jadi yang waktu itu kita pernah bertemu di hotel? Ya, saat itu aku sedang menginap dengan Ustadz Fatir. Kami sudah menikah saat itu. Beritahu Intan yang tidak ingin sahabatnya salah paham padanya. Wah, selamat kalau begitu. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia selalu. Ucap Naina dengan nada bahagianya. Sebab Naina sudah berprinsip pada dirinya. Saat ia sudah menerima pinangan dari Hamis, ia sudah berjanji untuk melupakan Fatir dan menatap ke kehidupan barunya itu.
Sementara Intan, ia sudah siap bila harus menerima makian dari Naina. Namun ini di luar prediksinya saat melihat tanggapan Naina. Kamu nggak marah sama aku? Tanya Intan dengan takut-takut. Marah? Bingung Naina. Kenapa aku harus marah padamu, Tan? Naina menjadi bingung sendiri saat mendengar pertanyaan dari sahabatnya itu. Ya, karena aku menikah dengan Ustadz Fatir. Jejet Intan dengan pelan. Lagi-lagi Naina dibuat tertawa oleh pemikiran Intan padanya. Mana mungkin aku marah, Tan? Ustadz Fatir sudah menjadi masa laluku, cukup menjadi pengalaman saja dalam hidupku. Jelas Naina yang menggenggam telapak tangan Intan. Dia memilih kehidupannya sendiri saat dia memutuskan untuk bercerai dariku. Aku nggak punya hak tentang dengan siapa dia menikah ataupun mencintai. Mungkin memang jodoh kami cuma sampai di sana saja. Ucap Naina panjang lebar. Ya Allah nah, mulianya hatimu. Ucap Intan di dalam hatinya. Akhirnya air mata yang sedari tadi Intan pendam keluar juga. Ia menangis dalam pelukan sang sahabat. Aku mewakili almarhum Ustadz Fatir. Meminta maaf yang sebesar-besarnya padamu dan juga keluargamu, nah. Ucap Intan dengan tergugup. Sebab tangisannya itu. Tunggu. Maksud kamu, apa almarhum siapa? Memang siapa yang sudah meninggal, Tan? Tanya Naina seraya melepaskan pelukannya tersebut. Dengan menghapus kasar air matanya, Intan mulai berbicara yang sejujurnya pada Naina tentang kejadian 1 minggu lalu, di mana sang suami tidak bisa bertahan akibat kecelakaan tersebut dan meninggalkan dirinya beserta anak yang berada di dalam kandungannya ini. Naina tertegun saat mendengar bila mantan suaminya ternyata sudah tiada. Ia menjadi ingat bila beberapa hari lalu Amar menjadi rewel dan selalu menyebut nama Uncle Baik, yaitu mantan suaminya di dalam dirinya tersebut. Mungkinkah ini semua ada ikatan batin antara anaknya dan juga mantan suaminya tersebut? Kamu sedang tidak berbohong padaku kan, Tan? Ucap Naina yang tidak langsung mempercayainya begitu saja. Walilah aku bersungguh-sungguh, nah. Untuk apa aku berbohong? Atas kematian suamiku sendiri. Karena itu aku kesini hanya ingin memberikan amanah yang terakhir dari almarhum untuk Amar. Jelas Intan yang mengambil tasnya dan mengeluarkan sebuah buku tabungan dari dalamnya itu. Ini, ucap Intan yang menyerahkan buku tersebut. Aku nggak tahu berapa nominalnya, sebab bukan hak aku untuk ikut campur dalam nafkah anak kalian. Lanjutnya lagi. Dengan tangan bergetar Naina mengambil amplop tersebut dari tangan sang sahabat. Ia masih tak menyangka bila Ustadz Fatir ternyata sudah tiada. Padahal niatnya mungkin setelah melahirkan nantinya ia akan mempertemukan Amar dengan ayah kandungnya. Sebab Naina dan Hamis sudah sepakat untuk memberi akses Fatir bertemu dengan Amar kapan saja melalui Hamis. Namun semua itu menjadi angan-angan saja rupanya. Ia cukup menyesali perbuatannya yang memisahkan antara anak dan ayahnya. Seandainya waktu bisa ia putar kembali, ia mungkin akan membiarkan Ustadz Fatir bertemu dan menghabiskan sisa waktunya bersama Amar. Namun semua sudah berlalu. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa semoga mantan suaminya diampuni segala dosa-dosanya dan juga amal ibadahnya diterima di sisinya. Selepas apa yang telah ia perbuat pada dirinya dan keluarganya, insya Allah ia akan memaafkannya dengan lapang dada. Kamu yang kuat ya, Tan. Semua sudah punya garis takdirnya masing-masing. Ucap Naina yang memeluk kembali sang sahabat. Intan semakin mengeraskan tangisnya tersebut dalam dekapan sang sahabat. Ia seperti menumpahkan segala keluh kesahnya dalam tuh rupa tangisan. Hingga beberapa menit Intan sudah menghentikan tangisannya itu dan mulai melepaskan pelukannya sang sahabat. Kamu sudah makan? Kita makan yuk. Ajak Naina yang mencoba mengalihkan perhatian Intan dari kesedihannya. Aku udah lapar nih. Canda Naina yang mengelus perut ratanya itu. Intan yang melihat itu tentu saja menjadi ketawa. Sebab ternyata Naina tidak pernah berubah. Dalam keadaan seperti ini masih saja yang dia ingat adalah makanan. Ayo deh, tapi apa aku nggak merepotkan? Ucap Intan yang sedikit merasa sungkan. Enggak kok, santai saja. Toh bukan aku yang masak ini. Sahut Naina yang berakhir tertawa tersebut. Dasar, ejek Intan. Akhirnya Intan maupun Naina sudah bisa kembali seperti semula. Intan sempat berpikir bila Naina akan marah dan memusuhi dirinya. Namun semua hanya pemikirannya saja sebab pada kenyataannya semua itu tidaklah terjadi. Selesai. Sementara Naina sendiri saat ini sedang berbahagia atas doa dan cinta yang ia terima dari semua orang untuknya dan juga baby di dalam kandungannya itu. Oh iya, ngomong-ngomong, apa kalian tidak penasaran nih sama jenis kelamin baby dari Pak Yai Hamis dan juga punya Naina? Ucap MC tersebut dengan dibuat penasaran mungkin. Tentu saja, semua orang dibuat penasaran oleh baby yang dikandung Naina itu. Bahkan keluarganya saja tidak tahu. Hamis selalu bilang kejutan, jadi ditunggu saja ya.
ucap Hamis yang membuat kesal semua orang saat itu. Untuk Naina sendiri ia sudah berganti baju dan saat ini ia sedang berdiri di depan balon yang berwarna putih tersebut yang sudah diisi balon kecil-kecil sebagai penentu jenis kelamin anaknya tersebut. Tentu saja Naina menggunakan cadarnya sebab ia dan Hamis serta Ammar yang berada di gendongan sang ayah berdiri di tengah-tengah pemirsa antara lelaki dan perempuan. Wah, sepertinya sudah tidak sabar nih ya semua orang, ucap MC tersebut lagi. Ayo kita main tebak-tebakan, gimana? Ajak MC itu kepada seluruh tamu yang ada. Kita tebak anak dari Pak Yai dan juga Bu Nyai, seorang Ning atau seorang Gus ya, celoteh MC tersebut. Tentu saja semua orang menjadi dua kubu antara seorang Ning atau seorang Gus yang akan dilahirkan Naina. Mau itu perempuan ataupun lelaki, yang pasti ibu dan anaknya sehat dan juga selamat, ucap Hamis. Amin, sahut semua orang. Baiklah, daripada lama-lama, sekarang untuk keluarga kecil Pak Yai Hamis, dipersilakan untuk memecahkan balonnya. MC tersebut mempersilakan untuk keluarga Hamis memecahkan balon yang ada di hadapannya ini. Bismillahirrahmanirrahim, ucap ketiga orang tersebut yang bersiap memecahkan balon tersebut. Dan, dor, balon tersebut pecah dan tampaklah balon-balon berwarna pink keluar dari dalam balon besar itu, yang menandakan bila anak yang di dalam kandungan Naina adalah perempuan. Masya Allah, tabarakallah, ternyata anaknya Bu Nyai Naina seorang Ning, celetuk MC tersebut. Selamat ge untuk Pak Yai Hamis, Bu Nyai Naina, serta keluarga besar pesantren. Kalian akan segera mendapatkan seorang Ning di dalam pesantren ini, ucap MC itu yang menundukkan kepalanya itu sebagai rasa hormatnya pada keluarga pesantren tersebut. Sementara di sisi lain saat ini Salwa sedang berjuang melahirkan anaknya tersebut. Ia didampingi oleh para dokter untuk melahirkan anak pertamanya itu. Dokter, posisi bayinya sepertinya sungsang, dok, ucap suster yang membantu proses persalinan tersebut. Kasih tahu keluarganya, kita harus segera melakukan operasi sesar untuk segera mengeluarkan bayinya, titah dokter tersebut pada suster yang lain. Baik dok, saat suster dan segera ia keluar dari ruang bersalin tersebut guna menemui keluarga pasien. Maaf, keluarga Bu Nyai Salwa, ucap suster tersebut. Namun semua orang diam saja sebab mereka adalah para pekerja yang bekerja di pesantren tersebut. Maaf, keluarga Bu Nyai Salwa, ulang suster tersebut. Hingga tiba-tiba ada seorang pria yang berlari dari arah koridor menuju tempat persalinan tersebut. Saya suaminya dari Salwa, ucap seorang pria yang datang tiba-tiba tersebut. Dan semua orang yang mengetahui siapa orang itu dibuat tercengang oleh keberanian ustadz tersebut, yang berani mengaku bila Salwa adalah istrinya. Mohon maaf pak, saat ini kondisi bayinya sedang dalam masa kritis. Akibat posisi bayinya yang sungsang, jadi dokter menyarankan untuk Bu Nyai segera melakukan operasi sesar saja, jelas suster tersebut pada ustadz tersebut. Baik sus, tolong lakukan yang terbaik untuk istri dan anak saya, ucap ustadz tersebut. Baik pak, tolong untuk semua berkas-berkasnya segera dilengkapi di ruang administrasi terlebih dahulu ya, pinta suster tersebut. Baik sus. Dengan segera ustadz itu berlalu dari hadapan semua orang. Namun baru saja ia ingin beranjak dari tempat itu, tiba-tiba dirinya dihadang oleh para ustadz dan ustazah yang ada di sana. Bisa kamu jelaskan semua ini Ilham? Tekan ustadz yang paling tua di sana. Ya, orang itu adalah Ilham, teman satu asrama dengan almarhum Ustadz Fatir. Ustadz Ilham bertugas sebagai kepala keuangan pengelola pesantren tersebut. Ia marah kepada Ustadz Fatir sebab ia merasa kalau Ustadz Fatir merebut Salwa darinya. Baru sambung, lanjut di bab 98 ya.